Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nang Bagus Channel. Jumpa lagi pada konten semu, yaitu sharing ilmu. Saya Nanang Bagustiawan dan saya adalah seorang perawat. Kita sebagai seorang perawat itu pasti pernah mendapatkan advice dokter untuk memberikan obat-obatan yang dimasukkan melalui alat syringe pump. Tapi kadang kita masih bingung atau bahkan ada yang tidak tahu bagaimana cara untuk menghitungnya. Nah, pada konten kali ini saya akan memberikan atau membagikan ilmu tentang bagaimana cara menghitung kecepatan obat-obatan yang dimasukkan melalui alat syringe pump. Pastinya sangat mudah teman-teman, karena saya akan menggunakan rumus dan ayo kita lihat cara penghitungannya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada bagaimana cara menghitung kecepatan obat-obatan yang dimasukkan melalui syringe pump. Jadi kita menggunakan rumus pengenceran terlebih dahulu. Rumusnya adalah sediaan obat per vial atau ampul dibagi volume pengencer. Ini didapat dari penggabungan antara pelarut dan obat. Jadi jumlah mili yang ada di dalam spet. Setelah itu nanti kita ada dua rumus, bisa kita gunakan semuanya, tergantung dari teman-teman semua mau menggunakan rumus 1 atau rumus 2. Saya mulai dari rumus 1. Rumus 1 adalah dosis dikali berat badan dikali waktu, ini per jam atau menit, dibagi pengenceran. Sedangkan yang rumus 2, dosis dikali berat badan dikali waktu kali pengencer dibagi sediaan obat. Jadi nanti kita bisa praktekkan bareng-bareng. Akan saya contohkan, ada dua contoh. Nanti ini penghitungan obat dobutamin dan obat dopamin. Nanti kita lihat contohnya. Sekarang kita masuk pada soal 1. Pasien mendapatkan terapi dari dokter obat dobutamin 5 mikro per kilogram berat badan per menit dengan berat badan pasien 60 kg. Pertanyaannya, berapa kecepatan di syringe pump? Di sini kita rubah dulu satuan dari obat dobutaminnya dari miligram menjadi mikrogram, karena permintaannya tadi adalah mikrogram. Sediaan 1 vial dobutamin sama dengan 250 mg. Ini diencerkan dengan cairan NaCl 50 cc. Terus 250 dikali 1000 sama dengan 250.000 mikrogram. Karena ini dari miligram ke mikrogram, makanya dikali 1000. Setelah itu baru kita cari pengencerannya. Sesuai dengan rumus yang saya jelaskan tadi, rumus pengenceran adalah sediaan obat per vial atau ampul dibagi volume pengenceran. Kita masukkan, sediaan obatnya adalah 250.000 dibagi volume pengencerannya berapa? Dibagi 50. Karena ini diencerkan dengan NaCl 50 cc sama dengan 5000 mikrogram. Jadi dalam 50 cc dobutamin, setiap 1 cc-nya mengandung 5000 mikrogram. Setelah pengencerannya sudah kita hitung dan sudah kita dapatkan, baru kita masuk ke rumus kecepatannya, yaitu kita mau pakai rumus 1 dan rumus 2. Nanti kita bandingkan enak yang mana. Kalau kita pakai rumus 1, rumusnya adalah dosis dikali berat badan dikali waktu jam atau menit dibagi pengenceran. Kita masukkan satu persatu. Dosisnya tadi 5 mikro, berarti 5 dikali berat badannya 60 kg dikali 60 itu 60 menit.
dibagi pengencerannya tadi berapa? Pengencerannya adalah 5.000. Jadi 18.000 dibagi 5.000 sama dengan 3,6 cc per jam. Jadi nanti jalannya di siring pump adalah 3,6 cc per jam. Sedangkan kalau kita pakai rumus 2, rumusnya adalah dosis kali berat badan kali waktu kali pengencer dibagi sediaan obat. Kita masukkan satu persatu. Dosisnya tadi adalah 5 mikrogram dikali berat badan 60 dikali waktu 60 menit dikali jumlah pengencernya berapa? 50 cc. Dibagi sediaan obatnya adalah 250.000 mikrogram. Jadi 900.000 dibagi 250.000 mikrogram sama dengan 3,6 cc per jam. Jadi hasilnya tetap sama, cuma ini caranya yang berbeda. Tinggal nanti teman-teman mau pakai rumus 1 atau rumus 2 silahkan, monggo mana yang dikiranya paling mudah. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu menghitung obat dopamin. Pasien mendapatkan terapi dari dokter obat dopamin 4 mikrogram per kilogram berat badan per menit dengan berat badan 60 kg. Pertanyaannya, berapa kecepatannya di siring pump? Jadi seperti yang soal tadi, kita rubah dulu satuannya dari miligram menjadi mikrogram karena permintaan dosisnya adalah 4 mikrogram. Sediaan 1 vial dopamin sama dengan 200 mg. Ini diencerkan dengan cairan NaCl 50 cc. Di sini 200 dikali 1000 sama dengan 200.000 mikrogram. Jadi sediaan obat dopamin adalah 200.000 mikrogram. Setelah itu kita baru cari pengencerannya. Jadi seperti rumus yang sudah saya jelaskan tadi, kita masukkan sediaan obat dibagi jumlah atau volume pengencer. Kita masukkan 200.000 dibagi 50 sama dengan 4.000 mikrogram. Jadi dalam 50 cc dopamin, setiap 1 cc-nya mengandung 4.000 mikrogram. Setelah pengencerannya kita hitung, kita masukkan ke rumus 1 dan rumus 2. Rumus 1 adalah dosis kali berat badan kali waktu dalam jam atau menit dibagi pengenceran. Kita masukkan satu persatu. Dosisnya 4 mikrogram dikali berat badan 60 kg dikali waktunya adalah 60 menit dibagi pengencerannya 4.000 mikrogram. 14.400 dibagi 4.000 sama dengan 3,6 cc per jam. Jadi nanti yang jalan di siring pump adalah 3,6 cc per jam. Kita masukkan ke rumus yang kedua, yaitu dosis kali berat badan kali waktu kali pengencer dibagi sediaan obat. Kita masukkan lagi satu persatu. Dosisnya adalah 4 mikrogram dikali 60 kg dikali 60 menit kali jumlah pengencernya adalah 50 cc. Dibagi sediaan obatnya adalah 200.000 mikrogram. 720.000 dibagi 200.000 sama dengan 3,6 cc per jam. Jadi hasilnya tetap sama, tapi caranya berbeda. Teman-teman semuanya, semoga ilmu yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat dan diaplikasikan di lingkungan kerja masing-masing. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Caranya yaitu dengan subscribe Nang Bagus Channel. Sekali lagi, caranya dengan subscribe, like, share, dan komen Nang Bagus Channel
agar saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.